Yaudah nih, nanti kamu bikin laporan ke saya. Makasih ya. Sandra, lagi apa? Iya, Bu Sandra lagi apa? Aduh, kalau saya lagi capek, Bu. Capek mikirin Bu Sandra. Oke, kenalin nama gua Wisnu Adi Pratama, biasa dipanggil Wewes. Di drama series Teman Tidur ini gua memerankan peran yang sama, namanya Wisnu juga. Jadi Wisnu ini salah satu staffnya Mas Bos, Mas Bram, yang punya sifat suka ngomel, suka nyeramahin, dan dia juga orangnya kepo gitu. Jadi semua urusan kantor, semua masalah pribadi bos, karyawan yang lain tuh si Wisnu ini harus tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin sama juga dengan apa yang dirasakan penonton juga ya. Mungkin yang punya teman kantor rese, suka kepo. Nah, ini karakter Wisnu ini bisa mewakili. Jadi nonton aja deh drama seriesnya. Mengejar sesuatu itu, mengejar apa yang kamu inginkan, pujaan hati, itu kamu harus mengejar cintanya terlebih dahulu loh. Kebetulan aku emang orangnya kepo. Jadi iya, nggak cuman ke orang. Jadi aku tuh suka stalking gitu kan di Instagram, medsos gitu, stalkingin pacar orang, stalkingin istri orang gitu ya. Ngapain coba? Tapi emang seru aja sih kepo, stalking itu, karena banyak apalagi kalau kita punya informasi yang orang lain nggak tahu, itu kayaknya membanggakan sekali gitu buat aku. Charming sih enggak ya, tapi dia berwibawa karena dia seolah-olah dia orang yang paling dituakan, paling bijaksana, makanya sering kasih ceramah terutama buat si Bram itu. Dan dia sok-sok berpengalaman di bidang percintaan. Jadi ibaratnya banyak makan asam lambung. Asam garam maksudnya. Tantangan sih paling ngapalin skrip ya, karena kan ceramah panjang tuh ya. Kita ngapalin nama sendiri aja kadang lupa gitu kan. Ngapalin PIN ATM aja lupa gitu, padahal jumlah saldonya nominalnya lebih sedikit daripada PIN saya sendiri. Curhat jadinya. Ya gitu sih. Buat kalian semua harus wajib nonton Teman Tidur nih, karena ceritanya related banget dengan kehidupan kalian sehari-hari, terutama yang sudah bekerja di kantor, kemudian punya masalah percintaan, percikan asmara, cemburu seperti itu. Ini cocok banget buat kalian. Siapa tahu dengan nonton ini kalian punya pencerahan, punya jalan keluar dari setiap permasalahan percintaan yang kalian alami di hidup kalian yang pedih itu. Iya kan? Bram, mulai sekarang kita pecah kongsi. Lu urus diri lu, gua urus diri gua. Masalah proyek ini biar gua aja. Oke, halo, nama gue Andri Palo. Karakter gue di series Temen Tidur, gue jadi Albert. Albert itu karakternya kayak anak muda yang mempunyai ambisi tinggi. Dia juga punya sohib sebenarnya sama si Bram, tapi karena si sohibnya ini sering, ya dia tuh pengen melebihi sohibnya itulah. Tapi setiap mau ngelebihin, si Bram ini lebih dari dia. Nah, jadi pas ada kesempatan buat dia nunjukin ke si Bram, dia sikat gitu. Itu sih kurang lebihnya, dan dia agak-agak ngehe gitu. Terus ya anak-anak anak-anak Jakarta Selatan agensi gitulah. Gitu sih. Gua punya. Ingat gak lu? Apaan yang gue rebut? Masih gak sadar. Lili. Ada dikit. Ada yang nikung project. Ada lah, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Ya demi cuan berbicara. Sifat, aduh, coba sini diperbanyak lagi biar bisa gue ulik deh tuh. Sifatnya ya mungkin tipis sama ya itu dia sifatnya. Kayaknya sih si Albert ini easy going kayak gue lah, easy going gitu, dan humble. Gak ada hubungannya Lili sama gue. Tantangannya itu adalah tantangannya
ketika dia pernah berpacaran dengan Lily. Nah, itu menjadi tantangan saya. Saya ingin merasakan berpacaran dengan Lily itu seperti apa. Itu biar menjadi tantangan buat saya. Kayak gitu. Coba. Mungkin dibikin flashback gitu. Untuk Teman Tidur. Kenapa harus nonton Teman Tidur The Series ini? Karena ini series yang ceritanya menurut gue yang mungkin buat penonton nggak susah dicerna, gampang dinikmati, enjoy, terus ya buat menghibur cocok lah kalau lu lagi bete di rumah atau di kantor atau lagi kusut, lu nonton seriesnya Teman Tidur, cocok buat inspirasi lu, mungkin referensi lu, ya cocok buat semuanya deh. Gak salah rekomendasi Ibram, dia gak pernah ngecewain soal kerjaan. Biasanya kalau udah kerja suka lupa sama urusan pribadinya. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia. Di sini saya memerankan karakter Lily. Dan di sini karakter Lily itu sedikit gimana ya, anggun tapi lebih cool gitu. Jadi anggunnya gak kalem banget, jadi lebih ke santai seperti itu. Kan di sini karakternya aku sama-sama gak terlalu kalem gitu ya, kayaknya sama deh, sama kayak Lily. Jadi karakternya gak terlalu kalem, jadi lebih santai aja gitu, lebih enjoy. Aku harus pamitan sama kamu. Kalau besok pagi aku harus pindah ke UK ikut ayah. Lebih itu sih, lebih apa ya, lebih to the point gitu orangnya. Kan kalau misalkan pemeran utama kayaknya lebih mendem, kalau Lily to the point langsung gitu. Kalau misalkan lebih nyablak lah. Ya itu tantangannya di sini, Lily lebih nyablak, to the point, karena sebelumnya saya belum pernah memerankan karakter seperti ini gitu. Jadi ini tantangan baru sih. Alasannya karena menurut saya ini tuh bagus sih ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan lagi bete gitu, misalkan di rumah sendiri gabut gitu ya, apalagi yang jomblo gitu. Nah di sini ini cocok banget sih, beneran ini cocok banget, apalagi khususnya buat cowok. Gimana ya, yang apa sih, yang belum ngasih kepastian gitu sama cewek, ini kayaknya cocok deh buat ditonton. Dan pokoknya cocok banget, tonton aja pokoknya. Sorry nih mas, jodoh tuh udah ada yang ngatur, gak akan salah waktu, gak akan ketuker, ngerti? Halo, saya Putra. Saya perannya Aldi di sini. Aldi di sini itu orangnya enjoy banget. Dia itu walaupun ada masalah atau nggak ada masalah, chill aja gitu, enjoy, santai aja gitu. Wah, kalau persamaannya sih dibilang sih hampir nggak ada ya. Karena kan di sini kan Aldi itu kan kalau di kantor itu dia ibaratnya walaupun ada masalah nih di kantor, dia tetap enjoy gitu. Sedangkan saya gitu kalau di kantor malah lebih cenderung cepat stres gitu. Malah nggak ada sama sekali sih persamaannya. Wah, sifat paling charming. Dia itu selalu berpikir positif jadi orang. Terus dia itu orang yang soleh dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Nah, tantangannya itu adalah saat disuruh ngapalin naskah itu nggak sampai seminggu kayaknya, udah langsung harus tag kayak gitu. Si tantangannya sih, khususnya nih teman-teman saya nih harus nonton nih, karena ini adalah series pertama saya di aplikasi buatan anak muda Indonesia berbakat yang bagus banget buat kita dukung. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anessa Rahma. Di series Teman Tidur ini aku berperan sebagai Ocha. Nah, Ocha ini dia karakternya tuh anggun, berwibawa, terus cerdas gitu. Persamaan antara aku sama Ocha itu di sisi Ocha yang dia itu semangat banget. Cuma kalau misalnya ada masalah tuh dia sukanya dipendam gitu, lebih dipendam. Nah itu kayak salah satu karakter yang sama kayak Anessa Rahma. Salah satu karakter yang disukain dari Ocha, aku suka karena Ocha ini dia selalu kayak punya ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, dan di usianya yang masih muda gitu. Dan itu patut banget untuk dicontoh sama anak-anak muda zaman sekarang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bram. Kalau tantangan sendiri mungkin lebih ke karena apa ya, baru ketemu sama lawan main baru gitu, jadi chemistry-nya ngebangunnya cukup di waktu yang singkat ya, jadi cukup challenging sih di situ.
karena ceritanya relate banget sama kondisi anak-anak muda zaman sekarang yang kadang ngejar hijrah itu cuma karena ngejar satu cewek padahal niatnya salah gitu. Nah itu yang harus dibenerin. Dan yang paling aku suka di setiap episode Teman Tidur ini, dia selalu ada quotes-quotes gitu. Nah itu bisa jadi pesan-pesan sendiri untuk bisa dicontoh gitu buat yang nonton semuanya. Semoga bermanfaat gitu. Halo, saya Nizar Umar Akbar. Saya di sini di proyek Teman Tidur itu berperan sebagai Bram. Bram tuh sangat susah untuk ditebak orangnya sebenarnya, karena dia memiliki karakter yang misterius sebenarnya. Cuma bucin sih sebenarnya ketika melihat perempuan yang dia suka gitu. Padahal dia sering kerja sama orang banyak gitu. Tapi ketika dia sudah menetapkan hatinya kepada perempuan yang cocok, wah, akhirnya Bram jadi seorang bucin. Sangat kontras, tidak ada kesamaan. Kalau Bram tuh, aduh gimana ya? Kalau ibaratnya hewan tuh dia kayak singa gitu, punya karisma gitu, terus keren gitu. Kalau gue tuh kayak cheetah gitu, nggak bisa diem, lari gitu, bawel gitu. Nah sebenarnya tantangan sih, tapi menariknya adalah ketika kita dapat project yang harusnya kita masuk ke tubuh orang lain gitu. Apa ya, sangat percaya diri sama apa yang dia lakukan. Dan Bram tuh kalau saya lihat lebih kayak obsesi terhadap sesuatu tapi tidak mementingkan sekitarnya gitu. Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, sebanyak apapun ilmu yang kamu kuasai, gak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Kita gak bisa marah-marah dengan apa yang sudah Allah takdirkan buat Tantangannya kita. adalah karena waktu yang terbatas. Jadi untuk masuk ke dalam Bram itu sangat challenging sih sebenarnya. Karena dengan satu hari saya harus mencoba untuk tidak banyak tingkah dan tidak untuk bicara, hanya senyum, marah dengan Aldi. Itu tantangannya sih. Karena cerita Teman Tidur tuh menarik sih. Dari episode 1 sampai episode terakhir, kita akan dibawa kepada cerita yang ini orang maunya apa sih? Suka gak sih sama perempuan ini? Pilihan yang mana sih gitu. Terus kayak emosinya labil banget. Bram tuh lebih kayak oke, ada apa ya? Ada poin-poin yang bisa diambil ke penonton nantinya sih. Penting sih sebenarnya. Apalagi kan ada kayak suara-suara quotes gitu dari Injo ID di Teman Tidur ini. Jadi menarik sih, relate sama kehidupan teman-teman mungkin ya. Saya jadi mau dengerin Injo ID nanti pasti tuh.